Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua bapak ibu guru dimanapun berada? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, bertemu lagi di channel saya ya, MB Channel. Ini channel untuk membahas mengenai soal-soal materi-materi CPNS maupun P3K ya, channel yang membahas tentang soal-soal materi-materi ya, baik PNS, CPNS maupun P3K ya. Di video kali ini saya masih share ya, atau membuat materi-materi ya, share, membuat mengupload mengenai soal-soal ini, soal untuk menghadapi seleksi tahap 3 ya, menghadapi P3K tahap 3 ini khusus ya, kompetensi PAI ya. Nih, baik, tanpa lama-lama ya, sebelum dimulai marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bapak Ibu nanti untuk memahami ya dari soal-soal ini. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya. Ketika sudah banyak yang paham, kemudian distraksi itu Bapak Ibu menjumpai ya, ketika Bapak Ibu membaca terus soal-soalnya itu keluar, langsung centang saja karena waktunya sedikit ya. Baik ya, tadi sudah berdoa ya, jadi lama-lama ini ya, jadi lama. Baik, kita langsung saja soal ke nomor 1. Nah, saya pakai ya. Soal nomor 1, faktor yang utama tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah: A. Mendirikan tempat pendidikan. B. Mendapat dukungan dari pemerintah. C. Mewajibkan belajar dan menulis kitab. Atau D. Khalifah harus orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Maksudnya ilmu pendidikan ya, pengetahuan. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab terlebih dahulu ya. Di sini faktor yang paling utama ya, itu ini SKI ya, cabang SKI. Faktor yang utama tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah yang mana kira-kira? Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D? Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Yang A mendirikan tempat pendidikan, yang B mendapat dukungan pemerintah, yang C mewajibkan belajar dan menulis kitab, atau D itu khalifah harus orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya, pengetahuan. Silakan yang mana Bapak Ibu jawabannya, yaitu apa yang A, apa B, apa C. Langsung saja kita jawab yang D. Jadi khalifah ya, seorang pemimpin itu harus orang yang mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan ya, harus tahu ya, mencintai ya, terus mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut ya, semoga keluar di tahap 3 nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 15 memuat tentang fenomena alam. Isi kandungannya adalah: A. Gunung-gunung sebagai pasak bumi. B. Adanya laut untuk kehidupan manusia. C. Matahari bersinar menyinari bumi. Atau D. Seluruh manusia untuk berbuat kebaikan. Silakan Bapak Ibu pahami ya. Pastinya Bapak Ibu sudah banyak yang paham ya ini ya. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Ya, ini soal yang sering keluar. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Ini ya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 15 ya,
tentang fenomena apa artinya ya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka juga Quran surat An-Nahl ayat 15. Apa yang A, apa yang B, apa yang C, atau yang D? Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yaitu jawabannya yang A ya. Gunung-gunung sebagai pasak bumi. Pasak itu untuk menguatkan ya, maksudnya gunung-gunung sebagai pasak bumi untuk menguatkan bumi ya. Terus itu kan dalam Quran surat An-Nahl ayat 15 ya. Itu juga sungai dan jalan ya, itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 15. Silakan Bapak Ibu membuka Quran surat An-Nahl ayat 15 itu ya. Kalau lebih seperti itu. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, silakan untuk membenarkan. Mohon untuk dibenarkan. Baik, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 4 ya, ini yang nomor 4 ini nomor 4. Ini masih pakai HP ya saya, karena mau pakai laptop ya susah ya, maksudnya pakai laptop itu ya buahnya susah itu ya, jadi pengennya pakai HP gitu ya. Sambil ngopi dulu. Kita lanjut soal nomor 3 tadi ya. Nomor 3, religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Nilai tersebut merupakan pengembangan A. literasi dasar, B. pembelajaran abad 21, C. model pembelajaran, atau D. penguatan pendidikan karakter. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Religius ya, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri itu itu termasuk nilai apa? Nilai tersebut merupakan pengembangan apa ya? Apa literasi dasar, apa pengembangan abad 21, apa model pembelajaran, apa penguatan pendidikan karakter, ya. Religius ya, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri. Literasi dasar itu ya pembelajaran abad 21 sudah pasti bukan ya, karena pembelajaran abad 21 bahwasanya siswa menekan pada misalnya juga guru-guru juga harus menguasai media-media ya, baik itu komputer ya, terus yang dan lain sebagainya, harus menguasai itu juga untuk pembelajaran kesiswanya juga ya, abad 21 ya. Kalau lebihnya seperti itu. Model pembelajaran ya, model pembelajaran pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah banyak yang paham. Juga pembelajaran abad 21 juga banyak yang paham. Nah, di sini yaitu yang penguatan pendidikan karakter, yang D. Nomor 3 jawabannya yang D. Religius itu sikap ya, nasionalis ya sikap juga ya, bisa dihitung sikapnya nasionalis, integritas juga termasuk sikap ya, gotong royong juga termasuk sikap. Coba kalau misalnya si A nggak mau gotong royong, misalnya si A sama si B ya, si A itu nggak mau gotong royong, si B, si C, si D itu mau gotong royong ya, tapi si A tidak mau, berarti sikapnya ya. Terus dan mandiri itu juga termasuk sikap ya. Jadi di sini penguatan pendidikan karakter, sikapnya, perilakunya ya, itu sifatnya ya, itu ya, penguatan pendidikan karakter. Kurang lebihnya mohon untuk dibenarkan ya, untuk ditambahkan. Baik, semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soal yang nomor 4. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 49 dan 50 membicarakan tentang malaikat. Isi kandungannya adalah A. malaikat tidak memiliki nafsu, B. malaikat terbuat dari cahaya, C. malaikat tidak memiliki nafsu ya. Ini malaikat ini ya, nanti ini dari ini ke ketik 2. Atau D. malaikat selalu bersujud dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jawabannya mana? Sudah pasti yang jawabannya yang D ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya, untuk juga untuk membuka ya surat An-Nahl itu ya pas 950. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Khalifah yang pengangkatannya melalui musyawarah oleh segelintir kaum muslimin dan baiat secara massal adalah A. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, B. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, C. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau D. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya dari ini ya, dari soal nomor 5 ya, yaitu jawabannya yang C. Jadi nomor 5 jawabannya yang C ya. Ini soal-soal yang sering keluar ya. Nah, soal-soal yang sering keluar ini walaupun sedikit semoga bermanfaat ya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini soal-soal untuk menghadapi tes P3K tahap 3 nanti ya. Ya juga Bapak Ibu untuk terus mengecek mengenai perkembangan informasi P3K tahap 3 ya. Itu ya, informasi terus bertanya-tanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu, kepada OPS ya, terus ke mencari untuk terus mencari materi, belajar ya, terus bersemangat ya. Yang pertama itu berdoa ya, minta restu pada orang tua, berdoa, berusaha ya. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari yang saya sampaikan, mohon untuk dibetulkan, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.